Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan tafsir surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah pada halaman 28. Di sini penulis berkata, qala al-musannif wafaqahullah, tafsir surat Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, kami angkat sebutan, maksudnya namamu, penyebutan namamu. Fa inna ma'al 'usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, jika engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Maksudnya lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Yaqulullahu ta'ala mumtannan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya dengan menyebutkan nikmat yang diberikan kepada Rasulnya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kami di sini maksudnya Allah. Kenapa dengan kata ganti jamak, kami, bukan aku atau saya? Karena di dalam bahasa Arab kata jamak ini bertujuan untuk menunjukkan keagungan. Jadi ketika Allah mengatakan bukankah kami telah melapangkan dadamu, maksudnya bukankah saya telah melapangkan dadamu? Dengan kata kami di sini menambah keagungan Allah, lita'zim, seperti itu. Jadi bukan artinya jamak ini bukan hanya Allah gitu. Akan tetapi maksudnya adalah Allah itu sendiri, hanya saja menggunakan kata ganti jamak untuk menunjukkan keagungan. Dan di dalam ayat ini bentuknya adalah pertanyaan, bukankah alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka sadrak, dadamu. Istifham takrir, tujuannya adalah istifham takrir sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Dia adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menetapkan sesuatu yang ditanyakan tersebut. Jadi, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya tentu saja Allah Ta'ala telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai syarahna sadraka lil Islam. Kami melapangkan dadamu wahai Muhammad untuk agama Islam ini. Jadi dada Nabi Muhammad dilapangkan oleh Allah untuk menerima agama Islam. Wa huwa nashi'un an syarhi sadrihil hissi, dan itu adalah hasil dari dilapangkannya dada Rasulullah secara badani, secara hissi itu memang dilapangkan, benar-benar dilapangkan, bukan secara maknawi. Jadi Nabi kan pernah kalau kita baca sejarah, Nabi pernah dibelah dadanya oleh malaikat untuk kemudian hatinya dibersihkan. Nah, jadi sebelum Allah Ta'ala lapangkan hati Nabi Muhammad SAW untuk menerima agama Islam ini, maksudnya diwahyukan kepada Nabi, sebelumnya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar dilapangkan dadanya, maksudnya dibelah untuk kemudian hatinya dicuci.
Maksudnya seperti itu. Hissi itu memang badannya atau dadanya itu dibelah, benar-benar dibelah. Allazi waqa'a marratain, dan itu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab-kitab sirah namanya syaqqus sadr. Maksud syarhus sadr di sini adalah syaqqus sadr. Jadi dibelah. Dan itu terjadi 2 kali. Ulahuma fi sigarihi lamma kana mustarḍa'an fi Bani Sa'din. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, ya, ketika disusui oleh seorang perempuan di Bani Sa'ad, ya, kalau tidak salah Halimah As-Sa'diyah, disusui oleh beliau. Maka ketika itu terjadi peristiwa pembelahan dada. Mungkin ini sudah masyhur ya di telinga kita. Jadi dibelah dada Nabi SAW oleh 2 malaikat, kemudian dicuci hati Nabi Muhammad SAW dengan air zam-zam. Jadi ada di dalam hati seseorang itu suatu bagian, yang mana bagian tersebut adalah bagian setan. Jadi kalau seandainya dibersihkan, maka sucilah hati tersebut. Dan Nabi Muhammad itu hatinya memang benar-benar dicuci dengan air zam-zam, dan bagian setan dari hati tersebut telah bersih dari dada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah Lailata usriya bihi fi Makkah baina yadayil Isra, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika dinaikkan pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW dicucikan lagi dadanya atau dibelah lagi untuk kali kedua. Jadi yang pertama ketika masih kecil, dan yang kedua adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rawahuma Muslimun wa wafaqahu al-Bukhari fi tsaniyah. Dan kedua hadis tersebut atau kedua peristiwa ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Dan yang kedua terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kemudian penjelasannya, ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره. Jadi di sini penulis yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa pembelahan dada tersebut. Fa inna syarha sadrin Nabi SAW naw'an. Karena dilapangkan atau pembelahan dada itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama, asyarhul jismani. Yang pertama adalah pembelahan dada. Jadi dilapangkan itu maksudnya pembelahan dada secara jismani. Memang secara jasmani, secara tubuhnya dilapangkan atau dibelah. Wa mahalluhu jasadun Nabi SAW. Jadi yang pertama ini memang jasad Nabi, yaitu di area dada Nabi Muhammad SAW itu dibelah. Fasyuqqa sadruhu, maka dada Nabi SAW Asy-Syarif yang mulia dibelah marrotain 2 kali, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, dan yang kedua adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, kepada Baitul Maqdis. Jadi perjalanan ke Baitul Maqdis malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dadanya dibelah. Itu kali kedua. Jadi ada 2 kali. Itu secara jismani atau jasmani, secara memang benar-benar dada Nabi dibelah gitu. Adapun yang kedua, syarhun rohani, secara rohani. Jadi tidak benar-benar dibelah. Jenis yang kedua itu secara rohani, bukan benar-benar dibelah kemudian dicuci hati Nabi SAW. Akan tetapi hanya rohani.
Apa maksudnya? Wa mahalluhu ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jiwa Nabi itu disucikan, dilapangkan. Itu yang kedua, jenis yang kedua. Yang pertama kan jasmani, secara jasmani, yang kedua secara rohani. Bima husya bihi qalbuhu sallallahu alaihi wasallam minal haqa'iq al-imaniyah. Kemudian kalau secara rohani ini, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi atau dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran dan keimanan-keimanan. Wal kamalat ad-diniyah, dan kesempurnaan agama. Fasyarahallahu sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Islam wad dinil haq. Maka Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima agama Islam dan juga agama yang benar. Fa awrathahu khairan lahu walin nasi ba'dahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuknya, yaitu Nabi Muhammad, dan juga orang-orang setelahnya di dunia dan juga di akhirat. Wa syarhul jismani tawti'atu syarhir rauhani. Dan pembelahan dada Nabi Muhammad SAW secara jasmani, memang benar-benar dibelah tersebut, itu mengantarkan kepada dilapangkannya dada Nabi secara rohani. Fa'innal malakain Jibril wa mamma'ah, yaitu karena dua malaikat yang membelah dada Nabi, yang pertama Jibril dan juga salah satu malaikat lain selain Jibril, lamma syaqqa sadrahu sallallahu alaihi wasallam istakhraja min qalbihi qat'atan hiya hazzu syaitani minhu. Karena kedua malaikat tersebut, yaitu Jibril dan salah seorang malaikat lainnya, ketika membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengeluarkan suatu potongan atau bagian dari hati Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah bagian setan dari hati tersebut. Tsumma hasyaya qalbahu lailatal Isra bima hasyayahu minal ilmi wal iman. Maka kemudian pada malam Isra Mi'raj, hati tersebut oleh kedua malaikat tadi diisi oleh ilmu dan juga keimanan. Jadi ketika masih kecil, oleh kedua malaikat tersebut hati Nabi Muhammad SAW dibersihkan, dan ketika Isra dan Mi'raj itu diisi dengan ilmu dan juga iman. Jadi yang pertama dibersihkan dulu, baru diisi, seperti itu. Wa fi haditsin Nabi SAW lamma syaqqa sadruhu lailatal Isra wa huwa fi Makkah qabla dhahabihi anna qalbahu ghusila bima'i Zamzam. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika dadanya dibelah pada malam Isra dan beliau di Makkah sebelum qabla dhahabihi, sebelum berangkatnya, anna qalbahu ghusila bima'i Zamzam. Hati Nabi Muhammad SAW disucikan, dibersihkan dengan air Zamzam. Wa hadza aslun latifun fi bayani tabarruk bima'i Zamzam ala wajhil ghusli. Dan ini adalah dasar di dalam mengambil berkah dengan air Zamzam dengan cara ala wajhil ghusli, dengan cara menyucikan dengan air Zamzam. Wala a'rifuhu ja'a fi syai'in minal ahadits as-sahihah illa fi hadhil ahadits. Jadi dasar dari mengambil berkah menggunakan air Zamzam dengan cara membersihkan atau menyucikan dengan air Zamzam itu adalah peristiwa tersebut. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, saya tidak mengetahui ada hadis lain yang sahih berkenaan dengan mengambil berkah dengan air Zamzam, ya, selain hadis-hadis berkenaan dengan penyucian hati Nabi Muhammad SAW dengan air Zamzam tersebut. Yang menjadi dasar adalah hal tersebut, dan beliau tidak mengetahui ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata, wa wada'na ay hatatanna, wa wada'na, dan kami
turunkan atau letakkan, maksudnya adalah hatatna, kami tetapkan, anka wizrak, darimu dosa, wa huwa dzanbu, anka wizrak wa huwa dzanbu. Jadi Allah Ta'ala mengangkat atau membersihkan. Maksud menetapkan di sini adalah membersihkan dosa dan kesalahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Allazi anqadha ay athqala zahrak, yaitu dosa atau kesalahan yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namamu. Fa'alayna qadrak, maka kami angkat derajatmu. Wa ja'alna laka tsana al-hasan, dan kami jadikan untukmu sanjungan yang baik. Bima asya'allahu min mahasini dzikrihi bainan nas, dengan cara Allah Ta'ala menyiarkan kebaikan penyebutan Nabi Muhammad SAW di antara manusia, sehingga disebut-sebut dengan kebaikannya. Wa bima nazzala minal Qur'an sana'an alaihi wa karamatan lahu, dan juga dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dari Al-Quran sebagai pujian, sanjungan untuk Nabi Muhammad, wa karamatan lahu, dan juga sebagai kehormatan bagi Nabi Muhammad. Wa bi ilhamin nasit tahaddus bima jabalahu Allahu alaihi minal mahamid fi awwali nash'atihi, dan juga dengan cara mengilhami manusia untuk membicarakan kebaikan Nabi Muhammad SAW fi awwali nash'atihi, ketika awal-awal, maksudnya ketika Nabi Muhammad masih muda. Mungkin maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad belum diutus. Wa min a'zami dzalika anna Allah qarana dzikrahu bi dzikrihi fi syahadatain. Dan termasuk penyebutan atau penyanjungan untuk Nabi Muhammad, pujian untuk Nabi Muhammad yang paling agung adalah ketika Allah Ta'ala menggabungkan penyebutan dirinya dan dengan penyebutan Nabi Muhammad di dalam syahadat. Karena di dalam syahadat kan kita setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, setelahnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan ini menjadikan penyebutan Nabi Muhammad sangat indah, sangat bagus, karena digabungkan penyebutan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Seperti itu. Walahu fi qulubi ummatihi minal mahabbah wa ta'zim ba'da Allah Ta'ala ma laysa li ahadin siwahu. Dan juga dengan cara menjadikan di dalam hati umatnya kecintaan dan juga pengagungan setelah Allah Ta'ala, yang mana itu tidak berhak untuk selain Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad pasti lebih mendahulukan kecintaan kita kepada makhluk, yaitu hanya kepada Nabi Muhammad. Tentu setelah kecintaan kita kepada Allah, baru setelah itu kepada Nabi Muhammad. Dan tidak boleh ada suatu makhluk pun yang kita agungi, kita cintai melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diri kita sendiri, sebagaimana Umar pernah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seluruh makhluk kecuali diriku. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak wahai Umar, bahkan cintai aku melebihi dirimu juga. Maka kata Umar, aku mencintaimu lebih dari diriku juga. Akhirnya ini baru benar wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus mencintai Nabi Muhammad melebihi seluruh makhluk. Dan kecintaannya tentu mengikuti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Wa qawluhu fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan, wa huwa syiddah, yaitu penderitaan, yusra, ada kemudahan, ay suhulah, kemudahan. Wal fa'u fihi fasihatun tufsihu atau tufsahu an kalamin muqaddarin
yadullu alaihi istifhamu taqriri huna. Ai idza alimta hadza wa taqarrar, maksudnya adalah jika engkau mengetahui perkara tersebut, maksudnya dengan kesulitan itu ada kemudahan. Fa'alam annal yusra musahibun lil usri, atau maksudnya adalah ketika engkau wahai Muhammad mengetahui bahwa aku telah mengangkatkan derajatmu, kemudian menghapuskan dosamu dan hal lainnya yang telah disebutkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kemudahan itu senantiasa membersamai kesulitan. Fal usrul ladzi ahadtahu wa alimtahu sayaj'aluhu Allah yusra. Maka kesulitan yang engkau ketahui itu akan Allah jadikan kemudahan. Wa tankir lit ta'zim, dan nakirah di dalam kalimat yusra. Nakirah itu bentuk lafaz atau kata yang umum, tujuannya untuk pengagungan. Wa fi taqrariha biqaulihi inna ma'al usri yusra ta'kidun li tahqiqi ittiradi hadzal wa'di wa umumihi. Dan ini juga diulang, kata tersebut diulang kan, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan sungguh dengan kesulitan tersebut ada kemudahan, bersama kesulitan tersebut ada kemudahan. Kenapa diulang 2 kali? Untuk penguat, ya, menjadi penguat, sehingga diulang hal tersebut, dan juga untuk menunjukkan keumumannya. Tsumma amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisyukrihi. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, wal qiyam biwajibi ni'amihi, dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari nikmat yang diperolehnya. Faqala fa idza faragta fansab, maka Allah Ta'ala berfirman, jika engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, maka lanjutlah kepada pekerjaan yang lain. Maksudnya, idza faragta min amalin biitmamihi fa'aqbil ala amalin akhar. Maksudnya adalah ketika kamu telah selesai wahai Muhammad dari suatu amalan, dengan menyempurnakan amalan tersebut, fa'aqbil ala amalin akhar, maka lanjutkan untuk mengerjakan amalan yang lain, pekerjaan yang lain. Lita'amura awqataka kullaha bil a'malis salihah, agar engkau memenuhi waktu-waktumu seluruhnya dengan amalan-amalan saleh, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka berharaplah. Maksudnya fa'azimir raghbata ilaihi fi muradatika muqbilan alaih. Maksudnya adalah agungkan atau besarkan rasa harapmu kepada Allah Ta'ala di dalam keinginan-keinginanmu dengan menghadirkan diri kepadanya atau menghadapkan diri kepadanya, muqbilan alaih. Jadi kita harus punya rasa rasa harap yang besar kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memang mampu untuk menjawab dan juga mengabulkan setiap doa yang kita inginkan. Keinginan-keinginan kita, doa-doa kita itu hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk mengabulkannya. Sehingga besarkan rasa harapmu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.